Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan SPD dari SD 028 Penajam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana menyikapi suatu kasus yang terjadi di sekolah. Nah, sebelum kita mengambil suatu keputusan sebagai calon kepala sekolah, maka perlu kita mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya adalah ada 3 prinsip di dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah seorang kepala sekolah harus mampu berpikir berbasis hasil. Dalam artian bahwa di dalam mengambil keputusan kita betul-betul harus mempertimbangkan bagaimana efek ke depan tentang keputusan yang kita ambil. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kepala sekolah mampu berpikir berbasis dengan peraturan. Artinya, kasus-kasus yang muncul di sekolah itu senantiasa kita mengambil keputusan dengan menegakkan peraturan yang ada di sekolah maupun regulasi-regulasi yang telah ditetapkan, sehingga pembinaan kedisiplinan, penegakan karakter dapat dilakukan di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana berpikir berbasis rasa peduli. Artinya, suatu keputusan itu harus dipertimbangkan secara matang, melibatkan sosial emosional kita sebagai kepala sekolah untuk mengambil rasa empati, kemudian perasaan, dan tidak ada yang dikorbankan di dalam keputusan ini. Kemudian ada 9 langkah pengambilan atau pengujian suatu keputusan. Yang pertama itu adalah keputusan dikatakan baik apabila melewati uji legal. Uji legal ini adalah bagaimana kita meregulasi apakah keputusan yang kita ambil itu tidak melanggar suatu kesepakatan, peraturan, dan lain sebagainya. Kemudian ada uji regulasi. Regulasi ini juga menyangkut dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kemudian uji intuisi. Uji intuisi ini adalah bagaimana melibatkan perasaan kita, sosial emosional kita, bagaimana melakukan pendekatan kepada peserta didik yang melakukan suatu pelanggaran supaya keputusan yang diambil itu betul-betul berpihak kepada semua orang. Kemudian ada uji publikasi. Uji publikasi ini adalah seorang kepala sekolah harus mempertimbangkan efek jangka panjang yang dilakukan apabila suatu kasus itu dipublikasikan. Nah, saya mengambil contoh di sini Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kita menyikapi atau mengambil keputusan akhir dari kasus yang muncul, yaitu kasusnya begini Bapak Ibu ya. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas kebersihan kelas, sedang merapikan meja. Kemudian ia menemukan suatu dompet di bawah meja. Kemudian dompet itu diambil karena mereka berpikir bahwa dompet itu tidak ada yang punya. Nah, pada saat yang bersamaan, teman Rara ini atas nama Tari itu melihat bahwa Rara mengambil dompet kemudian memasukkan di tas. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian ibu guru bernama Ibu Sri, guru perpustakaan ini menyampaikan bahwa ada seorang murid yang kehilangan dompet. Ya, murid ini dia bernama Nina ya. Jadi Nina kehilangan dompet. Nah, bagaimana sikap Tini sebagai teman Rara? Apakah dia akan mengungkapkan bahwa yang mengambil dompet itu adalah Rara, atau dia justru diam, tidak berkomentar karena merasa bahwa Rara adalah teman dekatnya, teman mereka berbagi, teman belajar, dan lain sebagainya. Nah, di sini Tari mengalami dilema, apakah dia berkata jujur atau dia dia tidak menyampaikan apa yang dia lihat karena mereka merasa menjaga persahabatan dengan Rara. Nah, untuk memutuskan kasus ini ada 9 langkah yang harus kita lalui sebelum kita memberikan suatu kesimpulan bahwa Rara
uh, memiliki dilema seperti apa. Nah, yang pertama adalah kita harus menyampaikan suatu pertanyaan. Yang pertama, apa saja nilai-nilai saling bertentangan dalam kasus 4 tadi? Yang pertama adalah, kalau kita melihat kasus ini, bahwa paradigma yang terjadi adalah kebenaran melawan kesetiaan. Kebenaran di sini bahwa Tari melihat jelas Rara mengambil dompet di bawah meja. Ini terjadi, Tari mengalami dilema etika moral. Kemudian yang kedua adalah Tari tahu bahwa dompet itu milik Nina, tapi Tari tidak mampu menyampaikannya. Mereka mengabaikan nilai kebenaran. Kemudian kesetiaan, ya, jadi paradigma kebenaran vs atau lawan kesetiaan. Kesetiaan di sini adalah Rara. Rara adalah sahabat dekat yang sering menolong, kemudian mengerjakan tugas sama-sama. Jadi Rara adalah teman dari Tari adalah teman Lala yang sering menolong mereka. Kemudian yang kedua adalah Tari takut melapor hal tersebut atau mengeluh Raga. Takut persahabatan mereka rusak. Sehingga Tari di sini dilema yang terjadi adalah bujukan moral, kesetiakawanan. Nah, sikap kesetiakawanan ini tidak mampu mengungkapkan rasa kebenaran seperti itu. Kemudian yang kedua adalah siapa yang terlibat di dalam kasus ini. Yang terlibat itu ada 4 orang. Yang pertama adalah Nila sebagai dampak orang yang kehilangan dompet. Kemudian yang kedua adalah Tari, sahabat Rara. Kemudian yang ketiga adalah Rara. Rara ini adalah orang yang mengambil dompet Nina. Kemudian ada Bu Sri sebagai guru perpustakaan. Kemudian langkah yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan pertanyaan, faktor-faktor apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4. Faktor yang relevan adalah yang pertama, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpan di dalam tasnya, ya. Kemudian Nina kehilangan dompet saat membaca buku di perpustakaan. Kemudian yang ketiga adalah Tari melihat jelas saat Rara mengambil dompet dan memasukkan dalam tas. Kemudian Tari tahu bahwa dompet itu adalah milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Nah, langkah berikutnya adalah pengujian benar atau salah atas kasus yang terjadi. Nah, ada 5 uji kompetensi, uji kebenaran benar atau salah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah uji legal. Uji legal di sini tentu adalah Rara mengambil dompet. Nah, kalau Rara mengambil dompet berarti mereka melanggar suatu peraturan. Kemudian Nina kehilangan dompet. Nina ini adalah orang yang kena dampak, ya, kehilangan suatu dompet. Kemudian Tari melihat Rara mengambil dompet. Ini adalah rayuan moral bagi Tari supaya mereka tidak mengungkap apa yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah uji regulasi. Uji regulasi di sini ada berkaitan juga dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah, ya. Nah, di sini tindakan Rara tidak sesuai dengan kode etik karena melanggar aturan. Kemudian Tari kasihan sama Rara sehingga mereka tidak mengungkap apa yang terjadi di perpustakaan. Itu adalah bujukan moral untuk Rara. Kemudian uji intuisi. Uji intuisi di sini adalah Rara tidak jujur dan Tari membiarkan temannya ambil dompet. Nah, di sini terjadi dilema moral. Kemudian uji publikasi. Uji publikasi ini adalah bagaimana moral Rara, dampak yang dialami Rara bila semua peserta di sekolah mengetahui bahwa Rara mengambil dompet. Nah, di sini dampaknya adalah ketidakjujuran moral atau sikap negatif yang diperlihatkan oleh Rara. Kemudian berikutnya adalah uji panutan. Uji panutan ini adalah bagaimana kita menyerahkan suatu masalah terhadap orang yang kita tuakan. Dalam hal ini adalah Ibu Sri sebagai guru di perpustakaan, sebagai penengah, sebagai pengambil kebijakan yang tidak merugikan semua pihak. Tentu dalam hal ini adalah Ibu Sri mampu mengambil keputusan dengan melibatkan sosial emosional, berasa empati, dan barangkali melakukan komunikasi dengan ketiga anak ini.
Kemudian langkah kelima yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menguji paradigma benar lawan benar. Nah, kalau kita melihat di sini, bisa saja orang berpikir bahwa Rara itu merasa benar karena dia berpendapat bahwa dompet yang jatuh itu adalah tidak ada yang punya. Itu bisa dikategorikan benar, tetapi setelah diteliti ternyata ada pemiliknya setelah Ibu Sri menyampaikan bahwa Nina kehilangan dompet. Kemudian Tari merasa benar karena mereka berempati kepada temannya untuk tidak menyampaikan siapa yang mendapatkan dompet itu. Kemudian langkah keenam adalah prinsip regulasi yang bisa dilakukan adalah sebaiknya Ibu Sri itu sebagai kepala perpustakaan mengambil pendekatan bagaimana melakukan musyawarah mufakat dengan melibatkan ketiga anak ini, supaya keputusan yang bisa diambil adalah tidak jangan sampai permasalahan atau dilema ini itu bisa menyebar sampai ke semua orang sehingga ada orang yang dipermalukan, dalam hal ini Rara. Nah, hal inilah yang menjadi prinsip-prinsip pengambilan keputusan dilema yang terjadi kepada sebagai seorang calon kepala sekolah, bagaimana meregulasi suatu keputusan yang tidak merugikan orang lain. Kemudian yang ketujuh adalah opsi lain yang bisa dilakukan adalah Ibu Sri bisa melakukan musyawarah mufakat ya, dengan mengingatkan kembali bagaimana peraturan kebijakan yang ada di sekolah itu sehingga tidak ada yang dirugikan. Kemudian yang kedelapan adalah apa keputusan akhir yang Ibu ambil. Keputusan akhir dari bukti-bukti yang ada dari opsi pertama sampai ke 8 itu adalah bagaimana seorang kepala sekolah berpikir tentang masa depan ketiga anak ini, kemudian mengambil suatu keputusan yang benar-benar sesuai dengan peraturan, tidak ada regulasi yang dilanggar, mampu menyembunyikan sikap negatif peserta didik, kemudian memberikan keputusan secara cepat, bertanggung jawab, dan berpihak kepada peserta didik. Barangkali demikian penyampaian saya pada kesempatan ini, bagaimana mengambil keputusan dengan melibatkan berbagai regulasi sehingga keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang tepat, bukan keputusan yang terburu-buru dan merugikan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.